Oke guys, jadi hari ini saya berencana untuk memasang kompresor ya, yang bertujuan untuk meniup angin atau mengisi angin nanti di tabung. Jadi di sini saya pakai kompresor AC bekas. Jadi ada dua pilihan ya, menggunakan kompresor AC yang bekas kayak gini atau menggunakan kompresor dari kulkas juga bisa. Cuman kalau dari kulkas itu dia untuk angin yang dikeluarkan atau angin yang ditiup nantinya ke tabung itu relatif lebih kecil ya untuk debitnya, karena dia menggunakan piston dan dia memang sentimeternya itu kecil gitu ya. Jadi untuk debit anginnya tidak sebesar menggunakan kompresor AC. Jadi di sini saya putuskan untuk menggunakan kompresor AC ya nantinya untuk melakukan pengisian angin ke tabung. Nah terus untuk peletakannya kemungkinan nanti saya akan letakkan di sini untuk kompresornya. Jadi ini tadi udah coba kita tutup kapnya, terus untuk kita goyang-goyangin juga sepertinya bisa ya untuk kita pasang di sana. Sebetulnya di sini juga masih ada ruang yang cukup luas, tapi di sini saya menghindari untuk penempatan di sini karena di sini banyak perpipaan untuk jalur bensin ya. Ini kayak ada filter bensin, ada tabung untuk reservoir dan segala macamnya. Jadi saya menghindari perangkat elektronik nantinya terlalu dekat dengan hal-hal yang sensitif seperti ini gitu ya. Jadi biar lebih safety lagi. Jadi kemungkinan kita akan taruh di sini guys kompresornya. Jadi nanti ini untuk pipa hisapnya atau angin masuknya ini bisa kita kasih filter lagi ya, supaya untuk menyaring dari kotoran atau debu, atau bisa kita nanti ikutin ke box filter yang ada di sini. Kita kasih uben terus ke sini. Nah, terus ini untuk pipa tekannya nanti kita akan salurkan lagi pakai pipa tembaga ke tabung penyimpanan gitu ya. Nah, nanti rencananya untuk tabung penyimpanan kita akan pasang di belakang ya, di belakang di bawah di kolong. Nah, ini saya coba nyalain ya menggunakan inverter yang sebelumnya udah kita pasang. Nah, ini juga udah ada kapasitornya dari bawaannya. Kita akan coba nyalain. Untuk dudukan bracketnya ini sepertinya juga udah proper ya di sini, karena kebetulan base plate-nya ini dia lumayan rata. Jadi nanti ini tinggal kita lubangin aja. Untuk kita kasih baut termasuk yang sebelah sini. Jadi ada 3 nih. Nah, ini seharusnya udah aman. Kita coba nyalain dulu ya. Jadi untuk daya besar itu kita wajib menyalakan engine supaya nanti daya yang masukkan ke inverter untuk dirubah ke tegangan AC itu jadi lebih stabil ya. Jadi tidak mengandalkan hanya aki aja gitu, tapi nanti dibantu dari alternator supaya nggak tekor kayak gitu. Oke, coba akan kita nyalain dulu. Nah, ini kabelnya ya, yang dari depan situ udah tak alurkan ke sini ke stop kontak, dan itu inverternya juga kompresor kulkas yang rencananya juga tadi saya mau pasang, tapi akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan kompresor AC. Jadi coba kita nyalain dulu. Untuk mobilnya di sini. Oke, engine udah nyala, saatnya kita nyalain untuk switch inverter. Oke. Kita akan lihat apakah inverternya sudah menyala di sini, teman-teman. Oke, ini kabelnya udah terhubung ya. Inverternya juga udah menyala dengan indikator warna hijau. Kita akan coba cek ke depan. Untuk bagian kompresornya, engine-nya udah running, ini kompresornya. Ini kompresornya udah nyala, teman-teman ya. Kita bisa tekan, nanti kita buka, dia harusnya mengeluarkan angin ya. Nah, seperti itu. Kita akan lihat untuk dayanya. Di sini dayanya kita ubah ke AC 0,63 ampere ya, teman-teman. Ini 0,3, tinggal dikali 220. Nah, ini kompresornya udah menyala.
nanti tinggal kita rapiin aja. Jadi ini masih rencana untuk peletakan. Jadi nanti kalau udah rapi kita akan coba share lagi ya untuk hasilnya. Nah, ini udah nyala ya teman-teman. Kita lihat sini. Nah, sudah udah nyala, kompresornya berjalan dengan baik. Seharusnya kita pasang di sana lebih aman ya. Paling nanti kita akan kesusahan ketika pembongkaran master rem dan segala macamnya ya. Ini kita bisa bongkar dulu. Nanti untuk sambungannya kita bisa kasih nepel supaya nanti dia bisa dicopot pasang gitu ya. Rencananya untuk tabung anginnya ini nanti akan kita gunakan untuk klakson ya, klakson juga, terus juga untuk pengisian dari angin ban. Jadi kalau misalkan emergency kita punya angin sendiri gitu ya, kita bisa ngisi anginnya kalau misalkan ban kita nanti ada berkurang gitu ya. Nah kalau teman-teman nanti punya misalkan suspensinya pakai yang angin juga bisa juga tuh ya, menggunakan angin dari kompresor ini gitu ya, untuk suspensinya biar bisa naik turun air sus ya, yang menggunakan balon itu gitu. Terus mungkin nanti penambahannya di sini akan kita kasih ini ya, pipa one way, terus juga kita kasih oil trap. Fungsinya supaya dia si oli yang ada di dalam kompresor ini nantinya tidak ikut ke sistem gitu ya, ke sistem tabung anginnya. Kita kasih oil trap, kita kasih valve one way supaya tidak memberatkan si kompresor. Terus juga nanti kita kasih tabung separator ya, fungsinya supaya angin yang dikeluarkan dari kompresor ini tidak mengandung air gitu ya. Jadi nanti yang benar-benar dikirimkan ke tabung itu adalah angin murni kayak gitu. Jadi nanti si airnya, si olinya juga akan ketrap di oil separator sama di reservoirnya gitu teman-teman. Oke, mungkin segini dulu. Kita kabari lagi untuk hasilnya jika pemasangannya sudah kita lakukan. Thank you.